Cek 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 cek. Ya, kita podcast lagi untuk Rahel yang kedua karena kemarin ada kesalahan teknis. Kemarin udah sampai di mana kemarin ya? Kemarin kayaknya sampai saya udah memutuskan pindah ke Indonesia. Sudah berdoa banyak tentang keputusan itu dan pergi satu kali ke Indonesia sama kakak dan memutuskan oke, ini tempat saya mau tinggal dan melayani Tuhan. Oh, berarti pertama kali ke Indonesia ya? Ya, Bersama dengan kakaknya. ya. Oh, berarti Karlin. Kailin. Karlin. Jadi waktu pertama kali ketika memutuskan untuk sampai di Indonesia, ketika sampai di Indonesia apa yang pertama kali dirasakan? Iya, pasti Apakah ada. senang ataukah sedih ataukah bagaimana? Waktu kunjungan atau waktu memang pindah? Waktu memang pindah. Oke, waktu memang pindah. Pertama kan kunjung ya? Iya, pertama sama Kailin itu hanya kayak 2 minggu di situ. Oh. Jadi kalau itu pasti ada rasa berbeda, kayak ya berbeda makanan, Oke. berbeda cuaca, seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan senang-senang karena jalan-jalan lihat Indonesia. Nah, waktu pindah ke sini pasti rasa lebih berat karena tinggalkan orang tua di bandara, pergi jauh sendiri, tidak tahu kapan akan pulang, dan ya sampai dulu waktu sampai ke Salatiga karena pertama kali aku tinggal di Jawa Tengah untuk belajar bahasa Indonesia. Oh, jadi itu yang pertama kali ya? Ya, Ya, berarti 2 minggu. Lalu setelah itu berapa lama lagi baru datang ke Indonesia? ya itu mungkin setelah itu mungkin satu tahun baru kembali lagi untuk Oh. memang pindah ke sini Iya. untuk tinggal di sini. Tinggal di Indonesia. Ya, Lalu memutuskan untuk tinggal di Indonesia. ya. Jadi kurang lebih ya berarti udah banyak persiapan lah untuk ada di Indonesia berarti ya. Ya, kalau hitung dari sekolah Alkitab kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Padahal sebenarnya seharusnya bukan ke Indonesia seharusnya. Iya, kayak kemarin kita bahas, ya dulu aku pikir akan mungkin ke Amerika Selatan atau ke tempat lain, tapi Tuhan memimpin ya dan membuat jelas memang ke Indonesia. Ke Indonesia, sampai ke Indonesia. Kemarin kita sudah bahas belum ya, apakah bagaimana tentang pendapat budaya, makanan, atau mungkin kita berbicara tentang Mungkin budaya? belum. Kayaknya budaya belum ya. Mm-mm. Jadi waktu pertama kali sampai ke Indonesia di Salatiga, Iya, baru yang kedua kali untuk tetap di Indonesia di Salatiga juga ya, iya, untuk pindah memang di Salatiga. untuk belajar bahasa Indonesia. Iya, di situ. Lalu itu pindah ke Pontianak, Iya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, untuk bisa dengan tim di sana, lalu mempelajari tentang budaya. Iya. Secara khusus budaya apa yang kira-kira yang dipelajari waktu ketika ada di Pontianak? Iya, waktu di sana pasti kebanyakan teman saya di Pontianak itu orang Dayak. Ya. Jadi itu orang yang mungkin pernah tinggal di desa, ada yang dari kota juga, tapi kebanyakan keluarga masih di desa. Jadi mau belajar bagaimana kehidupan mereka di desa, dan budaya dan kepercayaan mereka mengenai itu sih. Oh. Ya, secara khusus mungkin untuk Kalimantan Barat dulu memang Indonesia secara umum, Ya. karena pasti banyak yang berbeda dari budaya saya sendiri di Ya. Amerika begitu. Oh, oke, berarti tentang budaya orang Dayak. Nah, kalau menurut Rahel gimana ya kira-kira tentang pendapat Rahel tentang budaya orang Dayak mungkin atau di pedalaman mungkin? Jadi saya punya pemikiran begini, kenapa sih orang-orang
asing, entahkah dari Amerika, entah dari beberapa negara yang datang ke Indonesia, selalu mendaratkan mereka ke pedalaman, entah itu pendidikan, entah itu masalah tentang spiritual rohani. Ya. Kenapa selalu menganggap orang pedalaman itu selalu terbelakang? Padahal kalau saya berpikir, nggak semestinya sebenarnya orang di pedalaman itu selalu memiliki terbelakang, karena ada beberapa orang saya jumpai nggak begitu juga, hanya mereka nggak punya sistem aja. Kalau saya menilai nggak punya sistem cara mereka berkembang gitu. Tapi kalau masalah tentang latar belakang, malah saya pikir orang Indonesia atau mungkin yang ada di kota-kota lebih banyak yang latar belakangnya jauh. Ya. Karena kalau di kota-kota terlalu mikirin tentang rasis, terlalu mikirin tentang ya agamanya masing-masing. Di pedalaman nggak begitu. Jadi kalau menurut Rahel gimana kira-kira? Iya, kalau menurut aku senang sih ada masa yang aku memang fokus belajar dan lebih kepada berteman sama banyak orang di sana. Karena kalau lihat kayak ada video tentang orang Mesir atau begitu di Amerika, pasti lihat yang suku yang sangat di tengah hutan. Mereka kelihatan kayak mungkin mereka kelihatan kotor atau apa, jadi pasti ada pikiran, mungkin ada pikiran kayak kasihan mereka perlu bantuan seperti itu. Tapi pas datang dan memang berteman sama mereka, bukan hanya datang untuk sebuah pelayanan atau begitu, kalau memang berteman sama mereka, ya mereka cerdas dong. Apalagi yang anak-anak, aku pernah ikut kayak bantu mereka belajar bahasa Inggris di desa. Mereka luar biasa, mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan buku yang sangat minim. Mereka cerdas dengan banyak hal. Padahal waktu aku rasa sih, waktu aku datang ke desa, aku yang belakang, aku yang bodoh, karena untuk hidup di sana aja saya belum mampu. Saya belum mampu bisa hidup di sana. Aku harus belajar bagaimana mereka bisa tahan, bagaimana cara mereka di situ. Ya pasti hanya yang susah untuk mereka, seperti kamu bilang, itu hanya karena mereka belum ada fasilitas untuk, kalau dibilang belakang untuk pendidikan, itu karena belum ada sempat. Kalau untuk yang lain-lain, ya mungkin karena masih ada kepercayaan yang lama yang masih kuat di situ. Tapi untuk bilang mereka belakang, mereka nggak begitu. Iya, jadi emang yang seperti bilang rantai tapi memang faktanya banyak yang terjadi. Orang selalu beranggapan orang yang di pedalaman itu, entahkah itu di Papua, entahkah itu di mana pun, selalu terbelakang tentang mental, tentang pengetahuan, tentang cara budaya. Nah, ya itu yang dipandang orang-orang sebagian, tapi ya yang sebagian sebenarnya tidak begitu. Ada orang-orang juga yang cerdas, hanya memang faktor yang pertama itu adalah fasilitas mereka tidak ada. Iya. Dan mungkin juga kalau seperti saya atau kamu, mungkin ada kesempatan untuk pergi jauh dari tempat lahir dan bisa lihat banyak budaya, jadi lingkungan lebih luas. Kalau orang di pedalaman mungkin belum sempat seperti itu, tapi itu bukan tanda mereka belakang atau kurang, hanya belum sempat aja. Jadi itu memang salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang di luar, dan juga salah satu faktor yang mempengaruhi orang-orang yang ada di tempat tertentu seperti pedalaman, entah itu di Papua, di Kalimantan, entah itu di Jawa ya. Karena memang bicara tentang budaya juga berbeda, latar belakang pemikiran juga berbeda, tetapi ya tidak bisa disangkal juga orang-orang yang ada di pedalaman atau mungkin tempat tertentu itu memiliki satu prinsip yang kuat. Karena mereka cukup lama tinggal di pedalaman, di tempat tertentu, mereka berpikir lebih bagus sepertinya kami tinggal di pedalaman ini.
Papua. Karena meskipun mereka tidak begitu tahu, waktu mereka melihat ke kota atau mereka mendengar dari kota, termalah orang-orang yang berpikirannya maju itu yang memiliki merusak. Merusak sistem mereka di pedalaman, merusak sistem cara mereka beribadah, merusak tentang pergaulan, karena mereka lihat di kota ya sering ribut, perampokan, pembunuhan. Di pedalaman mana ada seperti itu. Ya kalaupun ada seperti itu biasanya hanya tempat-tempat tertentu yang betul-betul tidak, ya biasanya orang-orang seperti itu yang di pedalaman kena kontaminasi. Tapi kalau di pedalaman itu biasanya lebih bersahaja atau lebih dekat secara kekeluargaan. Makanya waktu ada orang-orang asing atau orang-orang lokal yang masuk ke pedalaman tempat tertentu, mereka tolak. Karena mereka pikir, orang ini datang akan merusak sistem mereka. Padahal kita sebenarnya datang untuk memberikan mereka pengetahuan dan pendidikan. Nah, kalau menurut Rahel gimana kira-kira? Ya, kalau aku pasti ada plus minus. Jadi kalau aku pernah tinggal di desa, pasti rasa kayak ini lebih damai daripada kota, lebih kekeluargaan seperti kamu bilang. Tapi yang mungkin mereka susah, yang ada dua pikiran aku. Satu itu secara medis. Secara medis itu susah karena mereka seperti kamu bilang kita bilang nggak ada fasilitas, dan itu susah. Apalagi itu mungkin masih terkait dengan pikiran yang lama, jadi untuk secara medis itu bisa susah. Yang keduanya, iya ada tempat tertentu, ini nggak semua tempat di pedalaman, tapi ada tempat tertentu mereka masih pakai banyak kuasa-kuasa gelap. Nah, kalau di kota ada seperti itu juga, tapi itu yang saya rasa kadang-kadang iblis pakai supaya mereka terus pikiran terus di situ, dan mereka seperti enggak ada susah keluar dalam pikiran yang lama, mungkin yang nenek moyang mereka, karena masih ada pegangan kuasa-kuasa gelap di situ. Nah, itu bukan semua tempat, tapi itu salah satu faktor yang masih kuat dalam beberapa desa yang saya pernah lihat seperti itu sih. Iya. Memang salah satu faktor yang memang medis, kesehatan ya, karena memang mereka terlalu banyak berbicara tentang spiritual, tentang dunia lain, dukun ataupun apa ya. Ya memang salah satu itulah faktor orang-orang tertentu datang ke pedalaman untuk masih tahu ataupun memberikan sarana atau mungkin pun memberikan bantuan lah, kira-kira begitu ya kan? Ya itulah memang kayak tujuan Rahel ketika sampai ke Indonesia untuk ke pedalaman itu begitu, untuk bertemu dengan mereka yang ada di sana, dan mungkin ada yang menerima dan mungkin ada yang tidak menerima. Tapi memang kalau menurut Rahel, apa sih yang pemikiran Rahel atau teman-teman yang lain yang dari luar tentang orang-orang di pedalaman? Pernah nggak terdengar atau mungkin mengecilkan, atau dulu pernah mungkin memikir mereka ya kayak seperti yang Rahel bilang tadi, kasihan, kayaknya mereka perlu dibantu? Ada sih, pasti ada. Sekarang yang ngerasa itu kayak tercampur dengan niat baik. Jadi kalau rasa dari saya sendiri, aku niat baik dan niat memang rasa sih dari Tuhan untuk datang ke Indonesia untuk melayani. Dan itu memang dari dulu terfokus kepada orang pedalaman, karena rasa itu yang panggilan untuk saya pribadi. Tapi pasti akan ada tercampur yang kayak rasa kasihan, rasa seperti aku udah ke sekolah Alkitab, aku udah ke training, aku udah keliling dunia ini, pasti aku lebih banyak tahu daripada orang di sini. Jadi kadang-kadang
dengan cara yang tidak sadar anggap orang luar lebih baik daripada orang pedalaman. Apalagi waktu datang ke pedalaman, biasanya orang lihat, oh keren, ini orang di luar, ini orang datang dari jauh. Jadi mereka juga anggap, oh langsung kayak naikkan orang di luar, apapun itu orang dari kota atau orang asing begitu, mereka anggap, oh ini orang keren. Jadi ya itu memang harus diperhatiin dalam hati sendiri. Oh ini bukan kita sama, kita mau belajar sama, hanya aku ada kesempatan untuk mengenal Tuhan, jadi itu saja yang aku mau berikan kepada mereka. Dan aku pasti mau belajar banyak dari mereka, karena mereka akan ada banyak pengalaman yang saya nggak pernah. Gitu. Pinter ya. Ya. Masih hidup. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa yang paling sulit menurut Rahel untuk bisa masuk ke pedalaman? Kalau secara pribadi, dan mungkin kamu bisa tanya ini beda, kalau ini nggak ada kamu mau. Kalau secara pribadi itu untuk jauh dari keluarga, karena kalau di kota masih cukup aman untuk kayak berhubung, ya menghubungi keluarga, Zoom, Skype seperti itu. Kalau nanti di pedalaman belum tentu selalu bisa seperti itu. Oh, oke. Mungkin itu yang menurut Rahel penting. Bagaimana kalau tentang budaya? Kalau tentang budaya, saya pikir yang susah, jangan angkat yang di luar benar. Nah, jadi itu yang Rahel bilang. Karena menurut saya ada kenapa banyak orang di pedalaman di tempat tertentu di Papua atau dimanapun fatalnya entah itu orang lokal, entah itu orang pedalaman, ketika ingin masuk ke tempat tertentu itu mereka ingin merubah sistem. Jadi contohnya waktu datang dari Amerika ataupun Jerman ataupun Swiss, ketika berangkat ke Indonesia mereka tetap akan bawa budayanya, pengetahuannya, cara bicara, cara berpikir untuk dimasukkan ke orang-orang pedalaman. Itu yang membuat sistemnya itu, atau itu yang membuat kebanyakan orang yang masuk itu tidak bertahan lama. Ya. Ya. Yang saya pikir sih, saya hanya mau lihat perubahan sistem, itu bukan dari saya, itu bukan dari saya, dan juga hanya yang perlu diubah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau bicara tentang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin bisa kita kerjakan secara, tapi kembali lagi ya itu pekerjaan Injil. Itu nggak pekerjaan kita, makanya harus dibedakan. Ini pekerjaan Injil atau pekerjaan kita. Betul. Kalau ini pekerjaan kita ya tidak akan bertahan lama, karena akan ada waktunya masa yang bosan. Makanya bosan, jenuh itu pasti ada, tapi ketika Injil itu nyata ya pasti bertahan, karena memang ya faktanya memang begitu. Banyak orang ingin masuk ke satu tempat pedalaman itu ya ingin merubah sistem yang ada di dalam, nggak bisa, karena mereka sudah belajar dari nenek mereka, leluhur mereka, budaya mereka, tapi kalau ada yang tidak sesuai ya itu harus perlu dibenarkan, tata cara mereka atau merubah bagaimana ya. Cakap kasar, cakap halusnya, bicara halusnya ya, kalau kita mau datang ke situ biar aja lah kita jadi berkat, jadi diam, lihat mereka dulu. Ketika mereka melihat oh begini, kita kasih ide, kita kasih ini, kita nggak bisa masuk ke sana langsung 1 tahun 2 tahun langsung kasih tahu Injil, langsung kasih tahu tata cara beribadah, tata cara untuk hidup bagaimana benarnya. Karena mungkin itu akan kelihatan beda dalam budaya mereka. Kalau ternyata ya puji Tuhan kalau ada waktu mereka mau menyembah Tuhan seperti itu. Kalau ternyata itu gereja sangat berbeda atau tidak di dalam gereja pun, ya nggak apa-apa.
kalau cara mereka sangat berbeda dengan cara mungkin budaya kita sendiri, karena itu yang Tuhan akan memimpin, dan itu yang budaya juga itu berkat dari Tuhan yang dari dulu. Jadi ya itu salah satu yang saya berpikir indah, bukan harus ikut cara di luar, apapun itu Indonesia atau di luar negeri. Iya. Jadi itu memang salah satu ya buat teman-teman, kita bicara tentang orang-orang di pedalaman. Sebenarnya kalau saya menilai sebenarnya lebih banyak minusnya di kota daripada plusnya di kota. Dan saya bilang lebih banyak plusnya di pedalaman daripada minusnya. Kalau di kota banyak minusnya, sedikit plusnya, ya sedikit plusnya, tapi minusnya paling banyak karena tidak ada tata krama, tidak ada tata cara untuk berkomunikasi dengan manusia sekitar. Kalau di pedalaman, saudara kekasih, ya 100 meter, 1 kilo rumahnya jauh-jauh, itu saling kenal, saling sapa. Apalagi kalau ada acara kumpulan tentang di pedalaman, kumpul semuanya. Kalau di kota, kalau di satu apartemen ngurus sana, urus ini masing-masing. Jadi memang kita harus merubah ya. Kita jangan berpikir di pedalaman itu lebih keterbelakang. Mungkin kalau bicara tentang pendidikan, kesehatan, mereka mungkin banyak. Indonesia di kota lebih banyak tahu, tapi tentang moral minus paling banyak saya bilang adalah di kota. Di pedalaman itu pasti tahu lah, namanya budaya tentang adat. Iya. Budaya tentang adat, cara menyapa, cara menghormati leluhur, menghormati tetangga pasti berbeda. Nah itu berbicara tentang orang-orang pedalaman mungkin nanti bisa kita bahas lagi. Lalu kalau berbicara tentang orang-orang yang asing nih, orang-orang yang asing entah dari negara mana aja, ketika sampai Indonesia pernah nggak Rahel kira-kira terlalu membawa budaya dari negara mereka untuk sampai ke Indonesia? Pasti ada yang seperti itu, dan pasti ada rasa mau seperti itu juga, karena tanpa sadar, dan itu yang kita rasa nyaman. Kita yang di mana-mana, kalau kamu sebagai orang Batak, ya pasti ada budaya Batak yang kamu bawa kemana-mana. Nah kalau di luar negeri datang ke Indonesia itu lebih dramatis lagi, karena semua dalam rumah, kalau hal tentang makanan, dalam hal tentang keluarga, semua rasa berbeda. Jadi ada rasa sangat shock kalau baru datang ke sini. Orang bilang itu culture shock budaya seperti itu. Nah kalau ada waktu seperti itu nggak apa-apa, itu harus dilewatin, tapi lama-lama harus berubah supaya bisa ikut cara budaya di sini. Nah pasti ada kesusahan, aku masih susah kadang-kadang dengan hal-hal di sini, tapi ya itu harus dipelajari. Jadi waktu orang Rahel atau teman-teman yang lain waktu berada di negara masing-masing, waktu belajar Alkitab, apakah tidak ada pelajaran tentang budaya ya? Ada. Jadi apa kira-kira yang paling ditekankan? Ya waktu itu paling yang ditekan, yang kami belajar itu memang untuk itu harus sesuatu yang kita jalani, harus belajar bagaimana bisa masuk dalam budaya yang kita datangin. Kira-kira kuat nggak pelajaran itu menurut Rahel? Iya, secara mana kira-kira berapa persen dari 10% tentang belajar Alkitab? Apakah Alkitab udah pasti? Nah, kalau cara kami dulu itu 2 tahun fokus kepada Alkitab, 2 tahun memang fokus kepada training untuk masuk budaya. Jadi bisa bilang itu 50%. Hampir. Tapi menurut Rahel sekuat itukah kira-kira belajar tentang budaya? Yang saya pikir yang kurang di situ pengalaman.
pengalamannya. Kalau secara teori memang kuat karena berbicara bagaimana seperti itu, tapi untuk pengalaman sendiri kamu datang, kamu harus masuk budaya begitu, itu yang kurang karena dia bisa berbicara banyak tentang bagaimana kedepannya, bagaimana seperti itu, tapi kalau belum mengalami itu secara sendiri ya kurang di situ. Oh, jadi memang belajarnya 50% tentang budaya, baru prakteknya kurang, teorinya banyak berarti ya? Ya, menurut aku terlalu yang Teori. praktek itu yang kurang, Nah. kayak banyak teori, banyak pengetahuan, tapi ya untuk secara pendidikan kurang pengalaman. Iya. Jadi menurut Rahela dulu kira-kira melepaskan budaya itu sulit apa tidak kira-kira? Sulit, tapi itu tergantung orang. Untuk satu orang lebih sulit daripada satu orang lain. Untuk saya sendiri, saya pikir kalau pengalaman saya sendiri nggak begitu sulit. Tapi pasti ada masa-masa yang sulit, tapi selama 3 tahun ini rasa nggak begitu sulit karena memang rasa saya senang di sini dan Ya. dengan budaya di sini, dengan teman-teman di sini, dengan panggilan saya sendiri. Berarti Rahel ya salah satu orang 100/1. Ya. 100/1. Sama kayak saya kalau Rahel bilang tadi yang paling sulit melepaskan keluarga, saya keluarga nggak ada masalah. Saya lepaskan 20 tahun juga nggak ketemu juga nggak apa-apa. Iya. Karena memang faktor pertama itu karena memang sudah didikan, Ya. sudah terbiasa. Tapi waktu melepaskan tentang budaya, ini yang paling sulit bagi saya. Iya. jadi Bukan terbalik. oke kalau budaya Bataknya, oke lah. Saya budaya Bataknya itu oke, saya mungkin kemana-mana sudah terbiasa ya, maksudnya nggak terlalu budaya Batak dimanapun saya bisa. Ya di Jawa jadi bisa bahasa Jawa, di Jakarta jadi Jakarta, Manado jadi Manado, entah di Bali jadi Bali. Tapi budaya yang dibawa itu adalah maksud saya budaya tentang pemikiran kita. Budaya pemikiran kita waktu pertama kali kita belajar, entah itu sekolah kita, entah itu sekolah dasar, SMA waktu saya belajar di Medan, Ya. lalu itu terkuat, menempel, belajar sekolah kita punya menempel. Jadi waktu ke tempat tertentu untuk melepaskan budaya itu bagi saya itu sangat sulit. Ya. Karena waktu saya melepaskan itu, saya akan ke sana, akan bertemu lagi budaya-budaya baru, Iya. pelajaran yang terbuka, pemahaman yang terbuka. Itu bagi saya yang paling sulit. Ya. Nah, Yang orang harus ingat budaya bukan budaya itu salah satu sesuatu yang sangat dalam. iya. Kalau orang berpikir budaya atau tanya aku bagaimana menyesuaikan di Indonesia, pasti tanya makanan. Ya, itu budaya yang bagian itu ya. Seperti itu, tapi itu sangat ringan. Kalau Iya. hanya harus makan nasi setiap Iya. hari, ya udah nggak apa-apa begitu. Tapi kalau budaya yang dari dulu aku pikir ini yang benar, ini yang salah. Nah, datang ke negara yang lain mereka bilang jangan, tidak, ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu yang susah untuk menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Hmm. Nah, itu yang saya maksud tentang budaya, tergantung bagaimana kita dididik.